Rizka, kamu kan sering ke luar negeri ya? Wih. Oh, sesering itu ya? Apa sih? Pernah nggak sih Kamu merasa, juga? ya enggak lah, lebih sering kamu lah. Apaan? Pernah nggak sih merasa bimbang gitu kalau mau makan di luar negeri tuh antara halal atau tidaknya gitu? Iya sih, pasti sih ya kayak untuk mastiin karena kan kita kalau di Indonesia udah terbiasa budayanya atau suasananya ya makanan itu pasti halal Jelas gitu, ya, jelas halal gitu. dan tidak Tapi gitu. kalau di sana kan ya Abu-abu. abu-abu gitu. Kamu sendiri juga pasti ngerasain nggak sih? Iya, pas jadi lagi tuh agak pergi ribet keluar? banget. Harus nyari logo halalnya kalau misal di sana. Kan masing-masing Bener. negara itu ada kan sebenarnya. Dan kebayang nggak Tapi sih kalau di susah. bulan Ramadan gini teman-teman kita yang diaspora mungkin di Iya. luar negeri gimana mereka berbuka puasa Atau lagi gitu traveling kan? mungkin? Oh iya, kayak teman kita ada lagi yang traveling ya, yang lagi ke Tokyo ya, ya nggak sih? Bisa, iya ya. Tapi Ustadz gimana kalau seperti itu? Kita posisinya lagi di luar negeri dan keadaan puasa, terus ragu. Kan ragu juga sebenarnya ada hukumnya juga kan dalam Islam. Baik, tentunya dalam memilih makanan ya sebagai orang muslim, kita merujuk kepada Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi hendaklah wahai orang manusia ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memakan satu makanan yang dua syaratnya. Pertama halal, yang kedua adalah thayyib, baik gitu. Nah, memang dalam hal ini kita perlu ikhtiar yang lebih kalau misalkan kita berada di negara-negara yang lain gitu ya. Karena mungkin kan agak sulit kita menemukan makanan yang halal. Makanya kita harus memastikan ketika kita ingin makan, makanan yang kita makan ini apakah betul-betul halal atau tidak gitu. Paling tidak kalau memang kita ada kekhawatiran dan seterusnya, man arafa bu'da safar ista'adda. Agama menyampaikan kalau kita tahu, siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiaplah ia. Artinya kita harus ada prepare nih. Paling tidak beberapa hari ke depan ada yang kita bawa untuk berkaitan dengan makanan yang sudah jelas kehalalannya, untuk mengantisipasi kalau mungkin nanti kondisi kita tidak menemukan makanan yang halal. Darurat gitu ya. Betul. Berarti harus halalan toyiban Nah, begitu ya Ustadz ya. Oke, itu jadi kuncinya. Berarti kita harus Oke. emang mencari makanan yang halal ya, nggak boleh Betul. malas. Dan ini juga ada rekomendasi kayaknya ya, ini ada di Amerika Serikat kayaknya baru dibuka tahun lalu, Food Truck Flavor Hive yang menjual makanan halal, ini juga menjadi sensasi dan viral di Wih, media yang viral ini pasti sosial. rame Nah, kita karena bisa bisnis lihat. ini punya konsep bring your own bag. Jadi bawa tempat sendiri begitu ya, yang kita dibolehkan untuk membawa makanan atau keripik yang kita suka. Nah, saking viralnya, konsep ini bahkan sudah ditiru di berbagai negara termasuk di Indonesia juga. Wow, kayaknya ini ya seru ya tadi makanannya, karena dia ngebawa sendiri apa namanya kantongnya, tempatnya ya gitu. Nah, terus kalau kayak gitu sebenarnya agak susah nggak sih kita kalau misalnya kita berada di negara yang susah untuk mendapatkan makanan halal gitu ya. Kira-kira alternatifnya kita gimana ya untuk mengatasinya? Ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya man arafa bu'da safar ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka dia harus bersiap-siap. Dalam artian kita memang harus ada prepare yang cukup matang gitu. Kalau kita sudah tahu nih negara-negara yang mungkin sulit untuk mendapatkan makanan halal gitu ya, kita harus ada prepare yang maksimal. Karena kalau bicara konteksnya mungkin dalam kondisi darurat ya, itu pun syaratnya sangat ketat sekali. Misalkan kita dalam satu tempat wilayah, katakanlah mungkin di hutan yang mungkin tidak ada lagi makanan dan kita akan istilahnya menjadi sesuatu yang akan berpengaruh pada diri kita, mungkin sakit bahkan mungkin meninggal gitu ya, maka barulah itu diperbolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa menjadi sesuatu yang ke dalam konteksnya darurat itu bisa diperbolehkan. Tapi itu pun dengan syarat gitu. Ketika kita memakan sesuatu yang haram itu atau sesuatu yang tadinya asalnya haram, katakanlah babi gitu ya, maka tidak melampaui batas, wala adin, tidak melampaui batas yang secukupnya saja yang tujuannya untuk kita bisa bertahan hidup. Tapi kalau kembali ke negara tadi, kita harus bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita betul-betul siap dan prepare ketika kita menemukan kasus mungkin sulit menemukan makanan yang halal gitu ya, maka kita sudah siap. Baik, Masya Allah ya, jadi sebenarnya Islam pun juga mempermudah kita ya. Betul.